Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kehidupan manusia di muka bumi ini ditandai dengan kematian. Adapun jenis kematian manusia tentunya berbeda-beda. Ada yang kena musibah mati, ada yang sedang tidur mati, ada yang sedang berdosa maksiat mati, dan tidak sedikit juga ada orang yang sedang sholat di saat sujud tidak bangun lagi dan ternyata sudah mati. Nah, yang jadi pertanyaan, dikala manusia sudah mati, selanjutnya apa yang akan terjadi? Apakah langsung masuk surga atau neraka, atau ada kehidupan lagi? Dan apa yang mereka lakukan? Baik, dalam video ini akan saya sampaikan setelah mati manusia akan kemana dan seperti apa kehidupannya. Yang pertama, menunggu. Inilah kehidupan manusia setelah mati, yaitu menunggu. Menunggu apa? Yaitu menunggu kiamat. Mereka berada di alam kubur atau sering disebut alam barzah. Nah, di alam kubur atau alam barzah ini manusia sudah tidak mengerjakan ibadah lagi, tidak sholat, tidak sedekah lagi, hanya menunggu. Nah, dalam fase menunggu ini ada kehidupan-kehidupan yang dijalani selama di alam kubur, dan mereka disebut penghuni kubur. Makanya apabila kita melewati atau memasuki area pemakaman, kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum. Itu artinya ada penghuninya di sana dan mereka dengar salam kita. Nah, semua manusia yang berada di alam kubur tersebut sedang menunggu datangnya kiamat. Ada yang gelisah karena memikirkan masalah dosa-dosanya, ada yang santai saja, dan ada juga yang seperti tidur, tidak terasa pas bangun sudah kiamat. Itu semua tergantung amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Nah, itu yang pertama, kehidupan manusia setelah mati, yaitu menunggu kiamat di alam kubur atau alam barzah. Selanjutnya yang kedua, yaitu periode peralihan. Ini ditandai dengan adanya kiamat besar, yaitu hancurnya bumi dan langit beserta isinya, termasuk manusia dan jin dan makhluk-makhluk lainnya. Musnah semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kiamat ini sebagai tanda akan adanya peralihan kehidupan manusia dari alam kubur ke alam berikutnya. Nah, seketika habis semua, hancur semua, dan setelah kiamat besar tersebut, suasana hening, sunyi, senyap, tidak ada suara apapun, sepi sesepi-sepinya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia dan makhluk lainnya akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing setelah kiamat besar selesai. Suasana hening, sunyi, sepi, tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang bersuara. Dan berdasarkan keterangan sampai 40 tahun lamanya sunyi sepi tersebut. Wallahu alam, kita tidak tahu persisnya berapa puluh tahun keadaan seperti itu terjadi. Dan selanjutnya tiba saatnya perintah Allah turun untuk membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya masing-masing, yang disebut hari kebangkitan, di mana manusia berhamburan berlari menuju ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar dalam keadaan panik, bingung, menanti dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan ini pun berlangsung puluhan tahun lamanya, sangat melelahkan. Disinilah perbedaan hamba Allah yang beriman dan taat kepada Allah dengan hamba Allah yang ingkar kepada Allah semasa hidupnya. Hamba Allah yang beriman dan taat kepada Allah tentunya akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar tersebut. Itu yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur. Selanjutnya yang keempat, yaitu dihisab.
Dalam fase ini semua gerak-gerik manusia selama hidup di dunia akan dihisab. Amal dan dosanya dihitung dan tidak akan ada yang terlewat sedikit pun, semua ada catatannya. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi saksi kehidupan kita selama di dunia seperti apa. Bahkan beban berat ada pada para pemimpin yang semasa hidupnya di dunia menjadi pemimpin. Semua diminta tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Presiden diminta tanggung jawabnya, gubernur, wali kota sampai RT RW pun tidak luput diminta tanggung jawabnya. Termasuk kita semua. Sebagai suami diminta tanggung jawabnya, istri juga diminta tanggung jawabnya. Dan hisab ini dilakukan satu persatu. Jadi tiap manusia diperiksa satu persatu dengan teliti. Jadi sudah tidak terbayang lagi berapa lamanya proses hisab ini. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Selanjutnya yang kelima, yaitu pembalasan. Dari semua manusia yang sudah dihisab tentunya akan ada timbangan amal baik dan keburukannya. Semua amal baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Mungkin di dunia orang yang beramal baik walaupun tidak kelihatan oleh orang lain, tapi di akhirat akan nampak dan akan ada balasannya. Sebaliknya, keburukan manusia semasa hidupnya walaupun ditutup-tutupi, namun di akhirat akan nampak dan akan ada pembalasannya. Perselingkuhan, korupsi, kezoliman dan lain-lain walaupun tidak terungkap di dunia, semua akan jelas terlihat di akhirat dan tentu akan ada balasannya. Jadi siapapun yang saat ini merasa aman dengan aib dan dosa-dosa, itu bukan karena kehebatanmu, tapi itu karena Allah masih menutupinya. Dan Allah sangat berharap siapapun manusia yang bergelimang dosa segera menemuinya dan bertaubat. Kita sudah ditunggu oleh Allah, bahkan Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya selama napas masih ada. Inilah 5 kehidupan manusia yang akan dijalani setelah kematian. Tentunya banyak dan panjang jalan kehidupan yang akan dijalani sampai terakhir surga dan neraka. Namun saya ambil yang simpelnya saja, singkat dan paling penting untuk diketahui oleh kita semua, yaitu 5 kehidupan manusia yang akan dijalani setelah kematian. Nah demikian, saya berharap video singkat yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah. Seandainya ada salahnya, itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.